Maret April kan? Ya, sudah susun. 1 menit. 1 menit lagi. Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, pada siang hari ini, hari yang sama, kita konferensi pers ya, terkait dengan ungkap kasus tindak pidana narkotika golongan 1 dan sediaan farmasi tanpa izin. Ini periode 1 bulan ya, periode 1 bulan, yaitu bulan Maret sampai dengan April tahun anggaran 2024. Jadi saya jadikan satu apa yang sudah diungkap atau dicapai oleh Satres Narkoba Polres Subang. Total kasus selama 1 bulan yaitu 10 kasus dengan rincian sabu 7 kasus, ganja 1 kasus, dan sediaan farmasi 2 kasus. Adapun tempat kejadian perkara untuk sabu di wilayah Pagaden, Ciasem, Kota Subang, Blanakan, Kalijati, dan Pusaka Jaya. Untuk ganja di Ciasem. Sedangkan sediaan farmasi di Pagaden, Subang, Pabuaran, dan Pamanukan. Kemudian tersangka yang kita amankan total berjumlah 13 tersangka. Dengan rincian sabu 7 tersangka, jenis kelamin laki-laki semua, inisial DL, FS, RR, DA, SR, TF, dan FR. Kemudian ganja 2 tersangka, jenis kelamin laki-laki semua, inisial TW dan FR. Kemudian sediaan farmasi 4 tersangka laki-laki, inisial YY,
ZR, MI, dan AM. Adapun barang bukti yang kita amankan, sabu berjumlah 47,4 gram, kemudian ganja 21,54 gram, sediaan farmasi 1050 butir, handphone 12 unit, timbangan 3 buah, dan uang tunai sebesar Rp326.000. Adapun pidana sangkaan yaitu untuk sabu pasal 114 ayat 1 dan 2, junto pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp13 miliar. Adapun ganja pasal 114 ayat 1 dan 2, junto pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana yaitu paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. Adapun sediaan farmasi pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Adapun modus operandi yaitu sama seperti sebelum-sebelumnya ya, Pak Kasat Narkoba, yaitu COD atau cash on delivery, sistem peta, dan transaksi tatap muka secara langsung. Jadi itu capaian prestasi dari Satgas Narkoba Polres Subang kurun waktu 1 bulan. Silakan rekan-rekan media atau masyarakat apabila menginfokan masih banyak dan adanya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Subang, silakan menginformasikan langsung ke WA yang tertera, kemudian ke sosial media Polres Subang, maupun bisa langsung japri, langsung ke Kapolres Subang, maupun di sosial media Kapolres Subang. Langsung saat itu juga akan kami tindak lanjuti. Polres Subang tetap berniat, berjanji, ya, dan berkomitmen untuk memberantas segala bentuk peredaran narkoba yang ada di wilayah hukum Kabupaten Subang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Ada pertanyaan? Itu udah kiriman dari mana, Pak? Ganja? Dan kalau kiriman ini karena kita kumulatif selama 1 bulan ya, rinciannya ada yang di luar provinsi ya Pak, ada yang di luar kota Subang sendiri, jadi beraneka ragam karena kasusnya ada beberapa. Terima kasih. Ya, wilayah yang menjadi zona merah narkoba kan Subang ini perlintasan, selain itu memiliki wilayah wisata juga yang menjadi zona rawannya sebelah selatan, tengah, atau utara. Kalau saya lihat sih sebenarnya tidak terfokus dalam satu wilayah. Tapi memang kalau kita lihat beberapa kecamatan dari 3 penyebaran sabu, ganja, sediaan farmasi, sepertinya kalau di ranking ya itu masih wilayah Pantura kalau dari keterangan Pak Kasat Narkoba. Tapi di wilayah lain baik tengah maupun selatan juga masih ada gitu ya. Sabu ada DPO-nya tidak, Pak? Mana? Sabu ada DPO-nya tidak, Pak? Seluruhnya ada DPO-nya. Karena ini bukan per satu kasus ya, tapi keseluruhan. Terima kasih ya, saya rasa cukup. Sasaran sendiri Pak, para tersangka siapa aja tuh sasarannya? Sasaran sebenarnya kalau lihat dari korban-korbannya ya Pak ya, kalau dari pelajar biasanya itu disediaan farmasi yang masih relatif masih anak-anak ya, karena kalau sabu dan ganja saya lihat masih usia produktif ya, dia random untuk untuk pekerjaannya, tapi usianya usia produktif. Cukup? Sabu sudah berapa kali dapat keuntungan berapa? 300 per berapa itu? Per transaksi. Oke, yang di bidik biasanya apa? Dijual kemana?